sekaligus membersihkan atau hanya ngetes Mas jadinya? Sekalian membersihkan, Pak. Oh, membersihkan juga ya. Iya. Nah, ini tuh, Sobatpedia. Kadang ada yang kondisinya macet solenoid di dalamnya. Macet jadi berarti menutup, nggak keluar. Ya, nggak keluar atau kadang macetnya pas posisi buka terus. Meskipun di pompa bensin ada filternya, Nyaring ya. Ya, tapi untuk kondisi kotorannya sangat lembut, seperti debu ya Pak misalnya, itu tetap bisa ikut masuk Pak. Ini fuel railnya. Oh, fuel rail. Iya. Lah, berarti mirip kayak ini dong, diesel. Iya, sama Common Pak. rail. Iya. Ini kayak FRP-nya. Sensor injektornya ini nih. Tidak sesuai harapan, Pak. Iya, kadang tidak sesuai harapan dan harus memutar kepala lagi Mas ya. Iya, harus diputar-putar gini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobatpedia dimanapun berada. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan AHpedia di bengkel kesayangan kita nih, AH Motor, yang tidak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Pagi-pagi sudah mulai datang aktivitas, mulai dari aktivitas yang mendukung untuk support kendaraan yang ada di sini, mulai dari mungkin oli ya, oli, spare part kecil-kecil, dan juga ada mobil-mobil yang sudah mulai merapat. Di sana, di ujung sana ada Honda Brio sedang pengecekan pengerjaan kaki-kaki. Terus di sini juga ada Nissan Expander. Nissan Livina. Nah, jadi mobil Nissan Livina atau mungkin Expander Mitsubishi juga bisa merapat ke sini. Nah, Sobatpedia, apa yang mau kita bahas sambil sahabat AH Motor sedang mengerjakan tugasnya? Di sini ada Mas Tino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan Sobat AHpedia. Alhamdulillah. Nah, Sobatpedia, kita mau lihat aktivitas Mas Tino nih. Ada apa nih Mas Tino nih? Ini Pak, mau coba-coba ini Pak, ngecek semprotannya injektor. Oh, injektornya. Semprotan injektor. Iya. Nah, jadi pengkabutannya bahan bakar ya Pak ya. Oh, kenapa Mas sampai dicek ke injektornya? Ini kemarin nih keluarnya ini Pak, mobil ini ada sedikit nyendet. Oh, nyendet. Ya, tapi udah dicekin di bagian untuk pengapiannya, kondisi semuanya bagus. Kemarin sudah sempat dicek untuk kelistrikannya juga. Ini bagus semua. Ini sekarang mengerucut ke bagian semprotannya injektor. Ya. Nah, berarti kalau penyakit nyendat, berebet, itu dipengaruhi oleh berapa poin sebenarnya Mas yang harus kita ketahui sebagai pemilik kendaraan? Sebenarnya ada berapa ya Pak? Ada sekitar 3 sampai 4 poin ya. Yang pertama untuk pengapiannya ya. Pengapian bisa dari busi atau koilnya. Kemudian bahan bakarnya. Ya, bahan bakar kemarin dicek untuk kualitasnya ya, seperti ini Pak. Ini masih murni, belum tercampur air. Oh, masih bersih ya? Ya, masih bersih. Terus untuk yang ketiga itu di injektornya sendiri. Jadi untuk apinya kemarin dicek bagus, bensinnya juga kondisi bagus. Ini kemudian merujuk ke injektornya. Jadi ini nanti coba kita cek untuk semprotannya apakah ada yang macet apa enggak. Setelah itu masih ada satu lagi sih Pak. Kadang ada apa? Nyendet itu bukan dari mesinnya sih, tapi dari transmisi. Oh, transmisi juga? Ya, transmisi. Nanti transmisi itu bisa dari mekanikalnya, bisa dari elektrikalnya. Ini transmisi Matic? Ya, Matic terutama CVT. Oh, terutama CVT nyendat ya? Oke. Nah, kalau yang tadi Mas bilang ada juga hubungannya dengan ini, apa namanya? ECM, apa? Oh, yang kelistrikan ya? Kelistrikan ya? Ya, kemarin ke ECM juga? Bisa juga Pak, jadi kalau seandainya ada malfungsi di bagian ECM-nya atau bad connect di konektornya, itu bisa menyebabkan juga. Tapi kemarin udah dicek kondisinya bagus semua. Siap. Baik. Nah, berarti kita mengkerucut dulu ke injektornya, Pak. Iya. Baik. Siap, Mas. Kita mau coba ini, Pak. Kita tes dulu nih. Iya, mau coba tes. Bisa apa enggak? Nah, Mas Tri akan ngetes. Ini tesnya pakai alat sederhana ya? Iya, Pak. Yang penting bisa ini Pak. Jadi ini hanya ngetes, tidak menghitung ya berapa pengkabutannya enggak ya? Enggak. Soalnya manual. Soalnya manual. Iya, saklarnya manual. Jadi ketahuan ya kalau normal dan tidak normal Mas? Iya, nanti kelihatan Pak. Oke, mari Sobatpedia.
Kita lihat seperti apa prosesnya. Mas John, bantuin Mas John. Nah, ini ketemu Mas John lagi nih. Ini langsung nih. Kebetulan Pak ya. Nah, nanti kita pindah ke sana ya. Iya, langsung lagi merakit-rakit. Iya itu, Pak. Rakit kertas kalau ya, perahu kertas itu. Udah, Pak. Yang kemarin lagi di repair dulu, Pak. Nah, kita lihat ya sobat video ya. Oke. Kemarin di handle sama Mas Haji. Oh, pindah. Pindah tangan, Pak. Oke, coba ya Mas. Oke, ready. Yuk. Awas. Tekanannya bocor. Waduh, bocor Pak. Ayo. Oh. Ini sekaligus membersihkan atau hanya ngetes Mas jadinya? Sekalian membersihkan Pak. Oh, membersihkan juga ya. Iya. Nah, ini oh, tuh, sobat Wikipedia. Nah, apa hasilnya dengan kondisi seperti ini nanti kita tanya Mas Tino. Aksi bersama Mas Tino. Nah, ini dia Mas Sanang. Halo Pak. Senyum selalu. Oke. Oke. Nah, siap. Ish, ini. Baik, bagaimana Mas Tino dengan kondisi yang dilakukan seperti apa? Pengecekan. Iya. Ini gimana? untuk semprotannya masih bagus sih Pak. Masih bagus. Masih bisa untuk pengkabutan. Oh. Ini tadi udah dicek, yang lainnya itu kondisinya juga bagus seperti ini sama. Oh. Ini kan untuk pengecekannya sekalian pembersihan, tadi udah dicek dibersihkan pakai cleaner foam. Oh, cleaner foam. Iya, jadi tadi awalnya emang ada sih. Yang mampet? Agak ada yang sedikit mampet. Kayak ini tadi awalnya juga kelihatan agak mampet kan, Pak? Iya, benar. Nah, makanya itu kita sekalian ngecek sama membersihkan. Oke. Nah, kalau injektor yang sudah tidak bagus atau Iya. mendekati rusak, Iya. itu ciri-cirinya seperti apa? Pengkabutan atau penyemprotan BBM? Biasanya ini sih Pak, untuk pengkabutannya nggak sempurna. Oh. Kadang ada yang kondisinya macet solenoid di dalamnya. Macet Jadi berarti menutup. menutup, nggak keluar. Iya, nggak keluar, atau kadang macetnya pas posisi buka terus. Oh, mengalir terus. Ya, jadi apa untuk bahan bakarnya tidak terbakar dengan sempurna. Makanya harusnya kan gantian ya Pak ya, injektor 4 itu bukanya gantian. Oh iya, benar. Kalau salah satu itu buka terus, maka mobil pasti akan berebut. Biarpun hanya salah satu. Iya. Buka terus atau nutup terus, itu pasti akan berebut. Oke. Nah, kalau ini kan dia berebut, tapi setelah dicek memang tadi agak ada yang kotor ya? Iya, Ada yang kotor ya? ada yang kotor. Berarti nanti kita tes lagi apakah bisa menghilangkan berebutnya ya? Iya. Dengan apa namanya? Dengan injektor tadi iya, benar. dibersihkan. Nah, Mas, kan kemarin biasanya kan kita melakukan hal kayak gini di tune up ya? Iya, di Tanpa harus di apa namanya? Tanpa harus dibuka Oh iya, injektornya. pakai Apa pakai namanya? infusan ya modelnya Infus ya. Nah, yang kemarin sama Pak Yanto. Pak Yanto ya. Nah, kalau yang kayak gini, kenapa harus sampai dibuka? Apakah tidak bisa menyelesaikan dengan hanya infus? Kalau infus untuk tekanannya terbagi 4 ya Pak ya. Oke. Terus yang kedua kita nggak bisa lihat langsung kondisi semprotannya. Oh, iya benar. Iya. Karena yang mampet pun tetap bisa terlihat. Iya, tetap. Jadi mobil tetap bisa hidup. Tetap bisa hidup. Iya. Kalau posisi terpasang. Oke. Nah, begitu Sobat Topedia. Nah, sebelum jauh, kita coba bertanya, apa aja sih Mas yang mempengaruhi kinerja dari injektor? Untuk injektor ya Pak ya. Iya, Yang pertama kan ini sistemnya elektrik. Ya, elektrik nih. Pasti dari arusnya yang masuk ya Pak ya. Itu satu tuh. Ya, yang pertama arus yang masuk. Yang kedua untuk kualitas BBM. Kualitas BBM. Ya. Itu pengaruh. Pengaruh Pak. Jadi kalau istilahnya bahan bakar yang kotor, nah itu nanti bisa mempengaruhi tersumbat Pak untuk injektornya ya. Terus yang ketiga untuk kualitas BBM-nya harus murni, nggak tercampur dengan air tadi Pak. Oh, yang tadi ya? Ya, nanti bisa efeknya berkarat, nanti juga ini macet juga. Wow. Nah, yang paling sering yang Mas temukan, apa sih penyebab injektor itu rusak? Rusak ya? Mampet. Ini gara-gara ini Pak, kualitas BBM-nya. Tidak sesuai atau gimana? Tidak sesuai dengan spek dari kendaraan, berpengaruh nggak?
kalau untuk speknya nggak begitu ngaruh sih Pak. Oke, Tapi untuk tingkat kebersihan sama percampuran air tadi. Berarti urusannya dengan tangki nih. Iya benar. Wah. Jadi paling sering kualitas BBM-nya udah kotor. Ya. Jadi di tangki bahan bakarnya kemungkinan ada karat yang ikut naik ke ini Pak, ke injektornya ini, ke fuel railnya. Jadi meskipun di pompa bensin ada filternya, nyaring ya. Ya, tapi untuk kondisi kotorannya sangat lembut, seperti debu ya Pak misalnya, itu tetap bisa ikut masuk Pak. Karena di sini lubangnya ada berapa sih Mas kalau semprotan tadi ini? 4. Aduh, ini ada berapa ya Pak? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar 8 ya Pak ya? 8. Kecil banget ini Pak. Tuh. Iya, di dalamnya ada ini sekitar 8 lubang. Ya. Mas, apa pengaruh lubang 8? Ada nggak yang lebih dari 8? Atau yang kurang dari 8? Waduh, kalau untuk lubangnya itu biasanya pengaruh ke ini sih Pak, semburan pengabutannya. Jadi semakin banyak kemungkinan semakin bagus, tapi diperhatikan juga untuk arah semprotannya. Untuk ini tadi kan semburannya posisinya ada agak di samping ya Pak ya. Soalnya posisinya ini agak mendatar gini. Jadi ini kan direct injection. Oh iya, direct injection ya. Direct injection datar ya. Ya, ini makanya diarahkan ke tengah piston untuk semburannya. Oh, jalan ke dinding kemana? Iya, ke dinding. Kalau umpamanya ini posisinya agak di samping ya, ini tadi agak ke samping semprotannya. Kalau lurus nanti enggak kena di tengah. Jadi kurang pas nanti. Jadi nggak bisa pakai punya semprotannya si ini aja ya? Ya? Nggak bisa Pak. Jadi harus diperhatikan juga untuk arah semprotannya. Biar lebih terfokus, nanti langsung tersambar ininya, percikan busi. Ada kameramen baru kita nih. Halo Pak Komeng. Gimana Pak? Gak ada kameranya dia. Iya. Modal lampu doang Pak. Ada lampu doang. Ya, pura-pura dulu lah. Pura-pura dulu. Baik. Nah, jadi ini akan dicoba nih Mas Tino. Iya, mau coba dipasang di sini Pak. Dia. Oh ini dulu nih. Iya. Itu apa itu Mas? Yang mana Pak? Ini fuel railnya. Oh fuel rail. Iya. Lah berarti mirip kayak ini dong. Diesel. Iya sama Carbon Pak. rail. Iya. Ini kayak FRP-nya. Sensor injektornya ini kan. Sobat Pedia tuh. Jadi mirip banget ini. Sistemnya jadi sama. Mirip banget. Tapi katanya Mas kalau diesel itu pengaruh bahan bakarnya sangat tinggi sekali berbicara dengan yang ini nih, apa namanya injektor. Bisa cepat jebol katanya Mas. Iya. Paling kalau di pemakaian BBM biodiesel gitu ya. Itu kan kualitasnya ini banget ya Pak ya. Kontras banget ya. Iya, karena memang udah berbeda peruntukan ya Mas ya. Kalau mobil Tempo dulu sih yang belum pakai common rail aman-aman aja ya. Kalau sekarang kalau masih mau ngikutin kayak gitu ya hancur bisa Pak. Hancur. Seperti ini. Bisa nggak ini? Oh, jadi sekarang ada railnya ya. Buat dia. Ini kan pengecekan terakhir atau pengecekan berapa kali ini Mas? Kan sudah berapa yang dilalui itu, mulai dari listrikan, segala macam sampai mengkerucut ke sini. Kalau ini masih ada nih berbetnya, kemana lagi Mas akan melakukan pengecekan? Nggak tahu ini Pak. Ini udah yang keberapa ya? Ini udah keberapa nih? Kemarin pertama ngecek kondisi koil sama busi. Terus udah coba rabing-rabing, tetap aja masih muncul. Habis itu ngecek ini sih kelistrikan, termasuk sensor kayak itu. Iya, sama tes jalan itu baca data monitornya transmisi. Aman. Masih aman. Terus ini kemarin yang terakhir ini coba mau ini ngecek injektornya. Ngecek bensin sama injektornya. Prosesnya itu tidak bisa langsung tunjuk ya. Iya Pak. Ini nih, gitu kan? Iya gitu Pak. Ini kayak gitu kan, nggak bisa. Jadi memang sudah ada prosedur yang dilakukan oleh Mas Tino dan kawan-kawan.
Meskipun tidak sesuai harapan, Pak. iya, kadang tidak sesuai harapan dan harus muter Iya. kepala lagi Mas ya. Iya, harus diputar-putar gini, Pak. Putar-putar kepala. Nah. Baik Mas Tino, Ya. kita bisa kasih tips dong buat Sobat Apedia sambil Mas Tino bisa menyelesaikan Tips apa ini, Pak? tips tentang ini injektor. Oh iya. Untuk kalau injektor ya, Pak, yang penting dipastikan untuk kualitas bensinnya tidak tercampur dengan karat atau air tadi, Pak. Paling penting itu, Pak. Itu paling penting. Paling penting. Penyebabnya bisa dilihat dari mana Mas? Dari harus bongkar ini sih, Pak. Oh. Saluran bensin. Oh, saluran bensin ya? Iya, jadi sebelum masuk injektor itu ada sambungan bisa dilepas di situ. Terus Di mobilnya di on kan nanti otomatis bensin akan mengalir. Oke. Atau kalau belum mengalir bisa coba di start bensinnya. Nanti sampai bensinnya mengalir. baru Itu dicek. dipastikan untuk bensinnya nggak tercampur dengan Air. air. Kalau tercampur biasanya warnanya itu agak putih, Pak. Ada putih-putihnya itu. Oh iya, ini nggak ada Kalau nih. ini murni masih bening ya ini ya. Oke, berarti tidak ada masalah ya? Iya. Oke. Tuh, air. Nah, Iya. jangan. Itu gula pasir. Gula pasir itu diabetes namanya. Diabetes. Nah, Sobat Topedia yang memiliki mobil bensin ya, injektor ya Mas ya? Ya, injektor ya, Pak. Sudah injeksi. Nah, silahkan lebih memperhatikan kualitas bahan bakarnya, hindari yang berhubungan dengan air ya, sehingga tidak terjadi korosi Mas ya? Iya, Pak. Karat nanti di bagian injektor. Baik Sobat Topedia, kita tinggal Mas Tino. Ya. Mudah-mudahan Oke, Pak. putar-putar kepalanya nanti sudah nggak terlalu sering lagi. Oke, Pak. Ya Mas ya. Ya, Pak. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.